Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali ke majelis yang mulia ini untuk kita telah berilmu, untuk kita silaturahim. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan, maka pertemuan malam hari ini kita akan membahas fi ziyarati qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadlil madinatin nabawiyyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja fasarani qabri wa'da wafati kana kaman zarani fi hayati." Kata baginda Rasul, man hajja, barang siapa yang berhaji, fazara qabri, kemudian dia berziarah ke kuburku, ba'da wafati, setelah kematianku, setelah wafatku, kana kaman zarani, maka seakan-akan dia telah berziarah kepadaku fi hayati, di saat aku masih hidup. Jadi kata baginda Rasul, sinten sing ziarah ke makam Rasul ketika beliau sudah meninggal, maka sama dengan kita ini berziarah sowan kepada Rasul di waktu Rasul masih hidup. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya rangkaian ibadah haji itu tanpa ke Madinah pun sebenarnya sudah cukup. Jadi haji itu gak coro mboten tidak ke Madinah itu mboten masalah, tidak mengganggu keabsahan haji. Tetapi kalau kita berhaji tapi tidak datang ke Masjid Nabawi, ke ziarah ke makam Rasul, itu kurang utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri", barang siapa yang berziarah ke kuburku, wajibat lahu syafaati, ya maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Maka tidak heran kalau kita ini ke Madinah, otomatis kita akan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makam Rasul itu gandeng kali Raudhah yang sering disampaikan tempat yang mustajabah untuk berdoa, itu kan letaknya di apit antara mimbar dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mimbar Rasul menuju ke makam itu sekitar berapa ya? Tidak jauh. Raudhah itu juga tidak terlalu lebar. Paling di Masjid Pol sini sampai Pol, sampai luar sana dikit, kira-kira lebih lah, nanti lebih Raudhah. Dan di situ mimbar Rasul, terus di situ makam Rasul, makam Abu Bakar, makam Umar, dan disinilah Raudhah. Jadi kalau orang nanti
dari Raudhah itu pasti keluarnya lewat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika jamaah umroh, jamaah haji, kalau keluar dari Raudhah ini pasti jalan keluarnya lewat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak bisa kembali ke sini karena hanya satu arus kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utahe sapane wong ku haji sapa man ila Makkah menuju ke kota Makkah. Summa qasada nuli nejo sapa man ing ingsun di masjid ing dalem masjid ingsun. Kutibat maka dicatat lahu kedue man wau apa hajatani dua haji mabrurotani dan mabrur keduanya. Nah, enten tiang haji di Mekah, nah, haji otomatis harus ke Mekah. Kalau tidak ke Mekah sudah tidak bisa haji. Summa qasodoni, kemudian dia menuju ke masjidku, Masjid Nabawi. Kutibat lahu hajatani, maka dicatat baginya pahala dua kali haji mabrurotani, yang mabrur keduanya. Maka tidak heran kalau orang haji sudah paket antara ke Mekah, Madinah, dan ini dua tanah haram, haramain. Jadi Mekah ya tanah haram, Madinah ya tanah haram. Sehingga satu paket dengan tindak haji otomatis pun pasti ke Nabawi, Masjid Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ke Nabawi dulu atau ke Mekah dulu tergantung. Kalau gelombang pertama ya di Masjid Nabawi dulu. Kalau gelombang kedua berarti langsung ke Mekah baru ke Masjid Nabawi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi man hajja, man utawi sapane wong ku haji sapa man, walam yazurni lan ora ziarah sapa man nonggone tempatku, faqad jawani, maka dia telah sombong kepadaku. Jadi nek enten tiyang haji tapi mboten kurun tindak teng Madinah, tindak teng Masjidipun Nabi, Masjid Nabawi, tidak sowan kepada Nabi, atau kalau Rasul sudah meninggal tidak ziarah ke makam Rasul, maka kata baginda Rasul, dia telah sombong kepadaku. Faqad jafani, maka sungguh dia telah sombong kepadaku. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi man zarani bil Madinah, barang siapa yang berziarah ke tempatku bil Madinah, di kota Madinah, muhtasiban, dia niatkan ziarah itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kuntu lahu syahidan wa safi'an yaumal qiyamah, maka aku nanti akan menjadi saksi dan akan memberi syafaat kepadanya yaumal qiyamati, ing dalem dina kiamat. Jadi ini enten tiang niat untuk berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau sudah meninggalkan kita otomatis bisanya ziarah ke makam Rasul. Tapi kata baginda Rasul tadi di hadis yang awal, orang ziarah ketika aku sudah meninggal, maka seakan-akan dia ziarah ke tempatku ketika aku masih keadaan hidup. Maka barang siapa yang berziarah ke tempatku, kata Rasul, dengan mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuntu syafi'an yaumal qiyamah au sahidan, aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya besok di hari kiamat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi la yasbiru ala awail Madinah, la yasbiru ora sabar alal awail Madinah, ing atase panase kota Madinah. Tidaklah orang mau bersabar menghadapi cuaca panas di kota Madinah. Wasattatha ahadun min ummati, dan cuaca yang berat dari umatku di kota Madinah, illa kuntu lahu safi'an yaumal qiyamati aw syahidan,
kecuali aku nanti akan memberi syafaat dan akan menjadi saksi baginya besok di hari kiamat. Jadi kenapa kok disebutkan cuaca? Karena kadang-kadang di tanah Arab ini pun kadung panas, kadung dingin dia dingin. Di bulan Oktober kemarin saja itu cuaca lumayan panas, padahal tidak terlalu panas, 36 sampai 37 derajat. Itu hampir rata-rata bibir jamaah itu pecah-pecah. Bahkan kami mengalami sendiri tangan ini pecah-pecah sampai berdarah-darah. Jadi kita tidak merasakan panas, tapi karena sebenarnya cuaca panas, tapi karena kita ketika di hotel, ketika kita di masjid itu kan sama sekali tidak terasa panas. Tapi karena cuaca panas, maka tidak bisa dibohongi. Jadi bibir ini pecah-pecah. Bahkan sampai tangan saya sendiri sampai pulang itu masih belek-belek, masih sampai berdarah-darah dan nanti belek-belek, terus diirisi, karena cuaca yang panas di sana. Tapi karena kecanggihan teknologi, akhirnya ketika kita sudah di hotel, ketika kita sudah di masjid, panas itu tidak ada terasa sama sekali. Maka kata baginda Rasul, barang siapa yang bersabar menghadapi panasnya cuaca di Madinah, maka aku, kata Rasul, akan menjadi penolong dan menjadi saksi baginya besok di hari kiamat. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku istaqa mampu sapa man ayyamu kain tomati sapa man bil Madinah ing dalem kota Madinah. Fal yamut, maka hendaklah dia meninggal dia di dalam kota Madinah. Nek wong iso mati meninggal di Madinah, sing apik meninggal di Madinah. Tapi nyuwun sewu, kematian itu kan kita tidak tahu. Di Madinah, nopo teng Jaten, nopo teng Solo kan teka-teki yang kita tidak bisa nopo ora iso memilih. Maka Al-Qur'an mengatakan wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi manusia itu tidak tahu apa yang besok dia kerjakan dan tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Orang yang sehari-hari di Jaten belum tentu meninggal di Jaten. Tapi maksudnya ngene iki, ora kok terus awake dhewe kudu meninggal di Madinah. Kata Rasul ini menunjukkan apa? Kemuliaan kota Madinah. Sehingga beliau mengatakan nek wong kok mampu iso meninggal di Madinah, ya hendaklah dia meninggal di Madinah. Orang kok terus bunuh diri di kota Madinah di bunuh diri itu malah dosa. Bukan hanya dosa lagi, bunuh diri itu kan orang yang putus asa dari rahmat Allah. Dan itu dosa sangat besar sekali. Fa inni asfa'u liman yamuta biha. Karena aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di dalam kota Madinah. Nas'alullah al-karima ayyarzuqona syafa'ata nabiyahu wal mauta fi harami amin. Kita memohon kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bisa meninggal di tanah haramnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang tidak bisa dimasuki Dajjal itu hanya dua tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi Dajjal itu semua bumi ini nanti akan menjadi jajahan Dajjal. Hanya yang Dajjal tidak mampu masuk hanya di dua tanah haram, yaitu Makkah, Makkahus Syarif dan Madinatul Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakalan cerita sapa Abdul Hasan, Imam Abdul Hasan As-Sufi. Qala, beliau berkata, waqafa Hatim Asom. Waqafa ngatik sapa Hatim Al-Asom ala qabrin Nabi,
Ingatasi kuburan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah pernah sampaikan tentang Imam Hatim Al-Asam, ulama besar di masanya. Beliau ini suatu ketika berdiri di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana itu ziarah jangan dengan bayangnya kata ziarah tempat terus silo, moco yasin, moco tahlil, jangan dibayangkan kata dengan ziarah teng makam teng Indonesia. Di sana itu tempatnya padat dan tidak ada tempat untuk duduk. Jadi dengan ziarah ke makam Rasul itu hanya untuk salam saja, hanya salam mendoakan Rasul itu saja, hanya melintas saja. Orang kok terus tunggu jejer-jejer, tidak. Karena nanti lama sedikit saja pasti sudah diingatkan sama tentara ini. Ketika berdiri agak lama, berdiri suatu suwe, nanti mesti dileke kali askarnya pindah karena akan mengganggu orang lain. Karena makam Rasul ini menjadi jalan kan gitu. Terus ini raudhah, ini mimbar, ini makam Rasul. Di depan mimbar dengan Rasul itu ada terowongan jalan menuju makam Rasul sekaligus keluar dari Masjid Nabawi, sehingga dengan berdiri lama di situ mengganggu orang jalan dan pasti akan diingatkan. Diingatkan ngeyel biasanya serotot digetak. Biasanya orang Indonesia itu menjatuh digetak saya agak umum. Wong rumangsa iso nang Mekah Madinah senenge ra karuan, iso ziarah ke makam Rasul untuk impian. Akhirnya iso itu berlama-lama di sana, padahal kalau terlalu lama mengganggu jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Imam Hatim ini berdiri di makam Rasul, di depan makam Rasul, faqala, kemudian Hatim berkata, Imam Hatim berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna zurna qabra nabika, sesungguhnya kami ini berziarah ke kubur Nabi engkau. Fala tarudna khaibina, janganlah engkau kembalikan kami dalam keadaan yang merugi. Jadi ketika Imam Hatim berada di makam Rasul, beliau berdoa, ya Rabb, inna zurna qabra nabika fala tarudna khaibina, kami ini berziarah ke makam nabimu, maka janganlah engkau kembalikan kami dalam keadaan rugi. Maksudnya tidak dikabulkan doanya. Fanu dia ya hadama adna laka fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad tuharnaka irji wa man ma'aka minaz zuwari maghfurun lakum. Bareng ngoten niku Imam Hatim niku fanu dia krungu swara ngundang Imam Hatim. Ya hada ma adna laka fi ziyaratin Nabi. Wahai orang ini, tidaklah aku mengizinkan kepadamu untuk berziarah ke makam nabiku illa ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad taharna laka, kecuali kami telah mensucikan dirimu, menghapus dosa-dosamu. Irji, maka pulanglah engkau, wa ma'aka minaz zuwari, dan orang-orang yang bersamamu yang telah berziarah ke makam Nabi ini, maghfurun lakum, dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Wa inna Allah azza wa jalla qad radiya anka, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepadamu. Wa amman zara qabra nabi, dan ridho kepada orang-orang yang telah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waradallahu ma'anna ma'hum. Semoga Allah meridhai kita semua bersama orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ini keutamaan yang kita dapat ketika kita berziarah ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadlil Qur'ani, kita lanjut ke bab yang lain, bab keutamaan Al-Qur'an. Akhrajal Baihaqi an Abi Hurairah. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami kafadlir rahmani ala sa'iril khalqi. Fadlul Qur'ani utawi keutamaane Al-Qur'an ala sa'iril kalami ngalahake sekerine pira-pira ucapan iku kafadlir rahmani kaya keutamane Allah yang Maha Rahman ala sa'iril khalqihi ngalahake sekabehane makhluke Allah. Jadi keutamaan Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an itu dibanding dening Rasul kados dene keutamaane Allah dibandingkan dengan makhluknya. Jadi Al-Qur'an itu ibaratnya Allah, ucapan selain Al-Qur'an itu makhluk. Karena apa? Al-Qur'an itu ngendikanipun Allah, firman Allah. Sehingga wong maca Qur'an niku kados dene dialek ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong maos Qur'an niku padha karo maos atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal Hakim, Imam Hakim meriwayatkan hadis an Ibnu Mas'udin, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Imam Hakim meriwayatkan hadis an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nantikanipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillahi saking kitabe Allah. Walau mongko iku keduwe man bi kelawan huruf hasanatun utawi kebencian. Wal hasanatu utawi kebencian siji ku bi asri amsal ya kelawan 10 kali lipatnya. La aqulu orang ngendika ingsun kanjeng Nabi alif lam mim ing lafaz alif lam mim harfun hanya satu huruf. Walakin alifun harfun akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim juga satu huruf. Orang yang mau membaca Al-Qur'an niku hitungan pahalanya tidak per juz, tidak per kalimat, tidak per kata, tapi per huruf. Jadi wong maca satu huruf dari Al-Qur'an akan dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan dikalikan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun kata Rasul. Walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi wong mau alif lam mim hitungannya bukan satu tapi 3. Jadi alif lam mim ini kan ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat itu tidak bisa dimaknani, tidak bisa ditafsiri. Mulane nek jenengan mau tafsir, para mufasir itu ketika membahas ayat-ayat mutasabihat, rata-rata mereka mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu dengan maksudnya alif lam mim niku maksudnya nopo. Hamim niku maksudnya nopo. Alif lam ra niku karepe pripun? Para mufasir tidak berani menafsirkan tentang ayat-ayat mutasabihat ini. Lu kenapa yang Allah berikan Rasul nganggo contoh kok sing ayat mutasabihat, ayat sing boten saged dimaknani. Menunjukkan apa? Orang mau membaca Quran walaupun tidak paham artinya tetap dapat pahala. Mulane hadis niki ngendikan man tala di ayatnya. Man qara'a, Quran itu namung maca. Hanya membaca saja sudah dapat pahala. Apalagi nek jenengan maos paham kali artinya. Itulah kehebatan Al-Qur'an Bapak Ibu. Dibaca saja walaupun jenengan gak paham sama sekali tetap dapat pahala. Mulane sing digo contoh dening Kanjeng Nabi apa alif lam mim.
menunjukkan apa? Orang membaca Quran paham nopo mboten tetap dihitung satu huruf satu kebaikan. Karena sing ngendikake Rasul ora barang siapa sing angen-angen Quran mboten. Walaupun nanti ada keutamaan sendiri dengan memahami makna dalam Al-Quran, tetapi sipun ngendikaken dening Kanjeng Nabi, man qara'a min kitabillah. Barang siapa yang qara'a maca. Nanti niki maca niku mbok paham mbok mboten tetap dapat pahala. Karena nopo? Wong niku seneng maca Quran. Mbok mboten paham wis sesuai dari paham kan lama-lama tertarik pengen maos terjemahe, pengen maos karepe. Contohnya jenengan itu kali tiang Cina atau tiang Madura. Orang paham omongane tapi bendino jenengan kumpul serawu suwe-suwe titik-titik paham. Cah cilik niku jenengan jak omongan, cah sing napa urung iso ngomong. Niku jenengan jak omongan terus walaupun urung iso ngomong, suwe-suwe paham. Al-Quran niku ngeten. Jenengan agar gelem mau interaksi dengan Quran, sering maca Quran, hobi maos Quran, lama kelamaan jenengan nanti akan paham. Karena otomatis jenengan nanti akan penasaran, pengen ngerti karepe Al-Quran. Lane yang membaca Al-Quran itu dihitung ganjarannya per huruf. Coba ketika kita baca basmalah saja itu sudah 9 huruf Bapak Ibu. Kalau 19 huruf kali 10 sudah 190. Dengan maus Fatihah itu ada 138 huruf. Dengan maus Quran itu ada 1.027.000 huruf. Saya percaya dengan itu. Jadi Quran itu enek sak yuto 17 huruf. Lho kok ngerti keng pundi? Kula dereng nate ngitung. Sing ngitung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku ngitung huruf Quran niku ketemu jumlahe sak yuta 17 huruf. Nek jenengan khatam karek kepengke sak yuta 17 ping 10 berarti 10 yuta 270 kebaikan. Mulane bojo nek jenengan punya lisan ini seneng berinteraksi dengan Quran. Jadi jenengan mau Quran itu ngobrol kali Allah, dialog kali Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong seneng maca Quran itu atine padhang. Wong seneng maca Quran, keluarga rumah sing seneng dienggo maos Quran niku dadi terang. Soale rumah niku kuburan. Ngoten nggih. Kuburan termasuk jenengan niku kuburan. Kuburan apa? Kuburan makhluk sing mlebu nggone wetenge jenengan. Jenengan tahu mak tongkol berarti kuburane tongkol. Jenengan tahu mak kambing berarti kuburane kambing. Jenengan pitik berarti yo kuburane pitik. Lah kuburan itu biasanya wingit. Wingit apa singit ndak wingit dan wingit ya. Mulane supaya wong niku anggere gak maca Quran niku peteng atine. Mulane supaya terang kuburan niku wis kuburan sing jare wingit jenengan anggere bengi dienggo maos Quran teng niku sesuk padang. Wetenge jenengan iki kuburan peteng supaya padang diwaoske Quran. Dadi nek wis padang pikirane padang. Rumah tanggane ya dadi tenang. Wong pikirane padang hawane kurang kudu nesu wae. Ngaten nggih mulane nek sing peteng-peteng niku dan diwaoske Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad Imam Ahmad meriwayatkan hadis an Mu'adz bin Anas man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Quran wa amila bima fi dan mengamalkan isinya Al-Qur'an, albasa walidahu, dia akan memberi pakaian kepada, dia akan albasa yang nganggo
memakaikan kepada kedua orang tuanya tajan. Tajan itu puluh itu nopo mahkota. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nek enek tiyang anak kok membaca Quran terus gelem ngamal ke isine Quran, maka nanti di hari kiamat dia akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya. Du'uhu yang terangnya mahkota itu ahsanu min du'i samsi, lebih terang daripada matahari. Fi buyutid dunya, di dalam rumah dunia. Jadi enek bocah seneng maca Quran, amal berdasarkan Quran, isi Quran dipraktek dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan memberi mahkota kepada orang tuanya, yang mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Laukanat fiikum fama dhannukum billadhi amila, maka bagaimana pendapatmu kepada orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran? Begitu mulyane, sing mulya gak namung dicetok, nanti wong tuane melu kecipratan mulya. Goro-goro duwe anak soleh sing seneng interaksi karo Quran, seneng maca Quran, ngamal ke isine Al-Quran. Maka beruntunglah kula panjenengan iki sing dititipi Allah lisan kok seneng maca Quran, dititipi ati kok seneng angen-angen isine Al-Quran. Karena tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala dipun paringi kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan Quran. Wa Ahmad an-Tamimin man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membaca 100 ayat di suatu malam, kutiba lahu qunutun lailatin, maka dicatat baginya dia beribadah semalam penuh. Nenek tiang gelem maca ayat Quran 100 ayat saja, tidak disebutkan ayatnya pendek atau panjang. Kalau ayatnya pendek kan gampang 100 ayat itu. Maka kalau ada orang malam dia baca ayat Quran 100 ayat, maka dia dihitung semalam itu dia kunutun. Kunutun itu jungkung ibadah terus. Bahkan di dalam riwayat yang lain, orang yang kalau malam baca surah ayat Al-Quran